Baik, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SH Makes. Kami hanya mau menyampaikan bahwa tadi saya bersama teman-teman nasabah dan juga dengan rekan dari LQ ya Pak Alvin Lim, kita sudah menyambangi di kantor OJK ya untuk mencari Pak Ogi, tapi karena Pak Ogi sampai tadi tidak bisa menemui ya, sehingga kita tetap ya meminta supaya bisa ketemu. Akhirnya kita ditemui untuk sementara dijembatani oleh Badan Supervisi OJK, di mana dia menjanjikan untuk mencari jalan keluar dan akan bicara kepada Pak Ogi mengenai permintaan kita ya supaya tidak dilakukan kasasi, dan kalau sudah dilakukan terhadap kasasi itu supaya bisa dicabut ya, supaya upaya hukum kita ditun yang meminta supaya CIU dibatalkan itu dapat terjadi. Dan tentu kita juga minta PKU-nya juga sama dicabut. Kenapa PKU itu harus dicabut? Logikanya, jadi saya menyatakan dan mensomasi, memberikan peringatan keras kepada para pakar yang seenaknya aja, ataupun para OJK yang bicara katanya perusahaan ini jadi zombie, itu saya tentu akan mengkritik keras ya. Karena begini, logikanya kalau kita punya bukti solid, ya kurang lebih 90-97%, taruhlah 4,8 triliun. Artinya kalau kita dananya tinggal 5T lagi yang belum dibayar, kan modalnya juga tidak sebesar itu, masa diminta 2,2 triliun. Ya karena waktu sidang ada dugaan, kan ada kenakalan juga dari OJK. Ada dugaan ya, saya nggak tuduh, ada dugaan. Kenapa? Karena dari Pak Wayan yang waktu itu jadi saksi, saya tanya, dia kan bicara karena belum diaktakan maka saya tidak hitung, makanya minta modal segitu gedenya. Lah ini yang kita pertanyakan, masa nasabah udah capek-capek setuju, sepakat, dia nggak mau lihat, dia nggak mau baca. Ya kita tentu waktu itu udah saya jelaskan, kita nggak mau dong diaktakan. Kenapa? Ya kita nggak mau dong dari preferen turun kepada konkuren. Kalau ternyata tetap diciu, ya kita mau itu sol disetujui dengan catatan kan tidak diciu, PKU dibuka, baru kita bisa dapat pembayaran. Loh kalau sekarang diciu, sol disetujui, preferen jadi konkuren, kan saya jadi lawyer bodoh. Ya makanya saya terangkan waktu itu, preferen jadi konkuren itu nggak apa-apa, asalkan kita kan turun peringkat, asalkan ada komitmen dan pembayaran dan tidak ada lagi kewajiban AJK kepada pihak lain. Jadi kita tetap prioritas. Kalau ada ya kita pun nggak mau, karena kita turun peringkat dari preferen ke konkuren. Ya jadi di sini kalau mengenai RBC 120% pun, ya kalau nanti dihitung secara fair, ya kalau memang nasabah otomatis juga 97% misalnya nih 4,8 T udah sepakat jadi semacam jadi menurut saya kan itu menjadi aset. Jadi sudah memenuhi RBC 120%, apa yang mau diminta store modal lagi? Dan logikanya dengan begitu tentu sentimen pasar kita harap menjadi naik, sehingga grup-grup AJK sendiri akan mendapatkan dampak positif. Dan di situ kan udah ada janji 3-5 tahun ada pembayaran kan. Nah di sini dengan prioritas yang sakit, yang sekolah ya, jadi OJK ini jangan sampai nanti mengalami satu hal yang istilahnya jadi ada dugaan penyebab kematian ya, akibat yang harusnya dibayar jadi nggak dibayar. Nah ini yang kita minta ya. Jadi kita harap mudah-mudahan Badan Supervisi OJK sesuai janjinya ini bisa menyampaikan aspirasi kita kepada Pak Ogi tentunya, dan supaya ada kepastian hukum untuk nasabah. Dan OJK tugas pentingnya adalah mengawasi ya. Kita ini sudah damai dan diawasi pengusahanya sampai dengan selesainya pembayaran kepada para nasabah. Ya demikian ya. Terima kasih.